Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas C kelompok 4 yang terdiri dari Elma Niswatin, Dewi Trisnawati, Lutfia Indrawati Rahayu, dan Adinda, serta Arianti Faridatul Ilmi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Office Excel, Rumus Excel atau Mengolah Nilai Siswa. Adapun yang akan kita ulas pertama ialah pengenalan apa itu Office Excel, yang kedua rumus Excel, yang ketiga fungsi Office Excel, dan yang terakhir adalah penggunaan Office Excel untuk mengolah nilai siswa. Selanjutnya, pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Niswatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu produk yang ada di dalam paket Microsoft Office yang khususnya untuk melakukan pengolahan angka seperti perhitungan jumlahan, perkalian, fungsi-fungsi logika, perhitungan rata-rata, dan pembuatan grafik. Maka dari itu, Microsoft Excel selalu mengalami perkembangan dari versi sebelumnya yang lebih ditingkatkan fungsinya dan dikonsentrasikan supaya speednya lebih mudah dipahami, lebih fleksibel, dan lebih diintegrasikan dengan program Office lainnya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Indrawati Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi Microsoft Excel. Adapun fungsi Microsoft Excel yang pertama yaitu fungsi formula. Biasanya diawali dengan tanda sama dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Yang kedua yaitu fungsi statistik. Di sini ada sum, ada average, count, mix, and min. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi tanggal. Ada date, day, month, year, date value. Yang keempat yaitu fungsi waktu. Ada time, hour, minute, second, time value, now, and today. Kemudian yang kelima yaitu fungsi teks. Ada left, right, mid, upper, lower, proper, value, text, and find. Kemudian yang keenam yaitu ada fungsi ekspresi atau pernyataan logika. Dalam menggunakan fungsi ekspresi atau pernyataan logika memerlukan salah satu operator relasi atau operator pembanding, yaitu sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Fungsi yang ketujuh yaitu fungsi logika if dengan satu kondisi. Fungsi yang ke-8 yaitu fungsi logika if dengan banyak kondisi atau if yang bertingkat. Kemudian yang ke-9 yaitu melakukan operasi hitung dengan menggunakan operasi logika. Kemudian yang ke-10 yaitu fungsi pembacaan tabel. Di sini dibagi menjadi dua yaitu ada lookup dan lookup. Kemudian yang ke-11 yaitu fungsi match. Di sini dijelaskan bahwa rumus match berfungsi untuk menampilkan posisi satu alamat sel yang ditetapkan sebelumnya yang terdapat di antara data. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, Adinda Dita Fadila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang penggunaan Excel sebagai penilaian hasil belajar siswa. Yang pertama yaitu langkah-langkah mengelola nilai siswa. Langkah pertama yaitu buka aplikasi Office Excel, lalu siapkan lembar kerja Excel. Yang kedua, pada tab Home dan bagian Group Style, pilih menu format as table. Yang ketiga, pilih salah satu desain tabel yang Anda kehendaki. Yang keempat, muncul sebuah option box atau kotak pilihan create as table. Yang kelima, pada kotak pilihan ini, pastikan jika rank data yang ingin Anda jadikan tabel memiliki headers atau judul kolom, maka centang bagian My Table has headers, klik OK dan selesai. Sebuah tabel baru telah muncul di worksheet Anda. Yang keenam, masukkan data-data siswa beserta nilai. Yang ketujuh, setelah itu untuk menghitung jumlah nilai siswa, gunakan rumus sama dengan
Zoom atau pilih kolom yang dihitung. Letakkan pada bagian bawah kolom jumlah nilai lalu tarik ke arah bawah. Yang kedelapan, untuk selanjutnya menghitung nilai rata-rata siswa, gunakan rumus average. Pilih kolom yang akan dihitung, letakkan pada bagian kolom rata-rata, lalu tarik ke bawah. Yang kesembilan yaitu, untuk menghitung nilai akhir, kami menggunakan rumus nilai akhir sama dengan 15% ulangan harian, ditambah 20% tugas, ditambah 30% UTS, ditambah 35% UAS. Letakkan rumus tersebut pada kolom nilai akhir, lalu tarik ke bawah. Yang kedua yaitu pada sel E16 ketik rumus sama dengan maksimal E6 dibagi E15 keterangan nilai mata pelajaran dari seluruh kelas. Yang ketiga yaitu hitung nilai terendah untuk mata pelajaran matematika. Yang keempat yaitu pada sel E17 ketik rumus sama dengan minimal E6 dibagi E15 keterangan nilai terendah matematika dari seluruh kelas. Yang kelima yaitu selanjutnya untuk mempercepat pekerjaan kita, select ke 3 hasil tadi, kemudian arahkan mouse pointer sampai berubah tanda plus. Kemudian tinggal tarik atau drag ke samping untuk mengetahui nilai tertinggi dan terendah untuk pelajaran yang lain, IPA dan IPS. Yang keenam, selesai. Nilai tertinggi dan terendah sudah tertera pada tabel. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penggunaan Office Excel berikutnya adalah untuk menentukan ranking. Caranya, yang pertama, siapkan data. Kedua, jumlah data semua siswa. Yang ketiga, misalkan kolom tadi dari C sampai I. Dalam sel K5, maka Anda harus memasukkan rumus ranking. Adapun rumusnya ialah seperti gambar berikut. Sama dengan rank dalam kurung C5, CS5, titik 2, CS14, tutup kurung. Sama dengan rank menandakan fungsi. C5 menandakan sel yang akan kalian ubah. Tutup kurung sampai buka kurung menandakan jumlah nilai siswa. Nah, apabila gagal, maka huruf S tadi bisa diganti dengan tanda koma. Langkah terakhir adalah salin sel tersebut ke sel berikutnya, misalkan sel K6 sampai sel K14, dengan cara Ctrl+C, kemudian Ctrl+V. Maka muncullah ranking tersebut. Penggunaan Office Excel yang terakhir adalah untuk menentukan lulus atau tidak lulus seorang siswa. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah tentukan KKM-nya terlebih dahulu. Misalkan KKM-nya Anda telah menentukan 82, maka tinggal Anda masukkan rumus saja, yakni sama dengan IF dalam kurung nilai akhir, tutup kurung, sama dengan 82, titik koma, tanda petik, lulus, tanda petik, titik koma, belum lulus, tutup kurung. Mudah bukan? Office Excel sangat banyak kegunaannya untuk mengolah nilai siswa. Setelah penjelasan dari pertama sampai akhir, terima kasih bagi yang telah menonton video kami. Apabila terdapat kekurangan,